Pasangan muda dari keluarga tidak setara, menghadapi tantangan keluarga, berani mengejar cinta sampai akhir, tetapi disakiti secara brutal oleh kerabat. Tahun setelah kejadian, korupsi di kepolisian India, kelambanan polisi berkuda Kanada, membuat dua pelanggar utama bukan hanya tidak masuk penjara, tapi hidup bahagia. Keluarga macam apa yang begitu kejam? Seberapa kuat relasi di belakang mereka? Lihat edisi Biro Investigasi kali ini. Cerita dimulai dengan Jasi, pahlawan wanita yang lahir dan besar di Kanada. Tetapi nasibnya tidak berbeda dengan banyak wanita di India. Setelah lulus SMA, dia tidak melanjutkan studinya, melainkan menjahit mahar untuk dirinya sendiri, di rumah di bawah pengawasan ibunya, dan orang yang akan dinikahinya adalah rekan bisnis pamannya, seorang pengusaha si kaya yang berusia hampir 60 tahun. Harus membicarakan alasannya, seorang Sikh utama imigrasi yang relatif istimewa di Kanada. Penampilan khas mereka adalah beberapa orang akan membingungkan mereka dengan ekstremis muslim yang dipimpin oleh Bin Laden saat itu. Tapi sebenarnya mereka bermusuhan. Muslim hanya makan daging sapi dan kambing, sedangkan Sikh pantang daging sapi. Dan terutama, jangan makan daging yang telah dibacakan oleh umat Islam. Selain India, perkumpulan Sikh terbesar di dunia ada di British Columbia, Kanada. Lebih khusus lagi, daerah sekitar Vancouver memiliki tingkat kesuburan yang tinggi untuk Sikh. Populasinya banyak, otomatis hak suara juga banyak. Selain itu, mereka aktif berpartisipasi dalam urusan politik dan menduduki banyak kursi di parlemen. Perdana Menteri harus memiliki hubungan yang baik. Sikh juga sangat pandai menghasilkan uang. Pertanian kebun besar di dekat Vancouver pada dasarnya dimonopoli di tangan mereka. Ingin orang ada orang, ingin uang ada uang. Setelah bertahun-tahun berusaha dengan sungguh-sungguh, status sosial dan pengaruh Sikh terus meningkat. Tokoh utama dalam kasus ini, Jasi, lahir dalam keluarga Sikh di India. Sikh telah tinggal di Kanada selama 2 atau 3 generasi. Banyak yang sudah terintegrasi dengan budaya lokal. Tapi keluarga Jasi tidak seperti itu. Lebih dari selusin keluarga tinggal di rumah besar seperti motel. Pria yang bekerja di pertanian blueberry di sekitarnya. Wanita mencuci pakaian, memasak, dan mengasuh anak-anak di rumah. Sebuah keluarga makan dan hidup bersama. Pendapatan tahunan untuk dibagikan secara seragam, kemudian menurut jumlah penduduk masing-masing rumah tangga. Iuran dibagikan kepada setiap rumah tangga. Dan patriark yang memimpin pekerjaan, pria tua berjanggut putih di tengah. Kaisar keluarga besar adalah patriarknya, Surjit Singh Badesa. Dia paman Jasi. Agar calon pengantin menerima kehidupan pernikahan tradisional, Jasi dikirim ke India untuk tinggal bersama kerabat selama musim panas. Setelah lulus dari sekolah menengah, saat itulah dia bertemu dengan pemuda Mitu. Mereka bertemu ketika Jasi keluar dari kelas secara kebetulan dan menghadapi hujan lebat, dan tidak ada anggota keluarga yang dapat menjemputnya. Jadi dia naik sepeda roda 3, anak laki-laki yang mengayuh sepeda adalah Mitu. Tetapi perbedaan antara keduanya terlalu besar. Jasi adalah nyonya dari keluarga besar. Mitu bukan hanya tidak memiliki apa-apa, tetapi bahkan bukan seorang Sikh. Sikh mengikuti sistem kasta yang ketat. Tidak ada perkawinan campuran antara kasta yang berbeda, terutama menurut tradisi India. Ketika seorang wanita menikah, dia harus memberi pria itu mahar, dan mahar dalam jumlah besar. Oleh karena itu, status keluarga kedua belah pihak sangat penting. Jadi, hubungan Jasi dan Mitu ditakdirkan tidak mungkin untuk mendapatkan persetujuan keluarganya. Meski begitu, itu tidak bisa menghentikan keduanya untuk jatuh cinta. Setelah musim panas, mereka harus berpisah.
Jasi kembali ke Kanada. Dia memberontak terhadap keluarganya untuk pertama kalinya. Dan dengan bantuan sahabatnya, dia melarikan diri dari rumah dan melarikan diri ke Vancouver. Sambil bekerja dan mendapatkan uang, dia mencoba mencari cara untuk menjemput Mitu. Tapi untuk gadis 19 tahun, penghasilan dari pekerjaan paruh waktu tidak menjamin pacarnya. Dan Mitu yang tidak berpendidikan tinggi tidak dapat memenuhi standar imigrasi. Satu-satunya cara adalah menikah dengan sponsor dari pasangan. Tapi ini lebih sulit. Jasi memutuskan untuk melawan keluarganya sampai akhir. Dia sangat tidak setuju dengan pindah kembali, apalagi menikahi pria tua. Sudah hampir 5 tahun selama periode ini. Meskipun keduanya tidak bertemu, mereka masih mempertahankan hubungan mereka melalui pesan teks dan surat seluler. Tentu saja hubungan ini ditentang keras oleh orang tua Jasi setelah diketahui. Mereka tidak hanya menekan putri mereka, tetapi juga melalui hubungan mereka di India, mengintimidasi, melecehkan, dan bahkan memukuli Mitu berkali-kali. Tapi tetap tidak bisa menghentikan tekad kedua insan untuk bersama. Pada Maret 2000, dengan bantuan sepupunya, Jasi mencuri paspornya dan terbang ke India untuk menikahi pacarnya. Ini seperti puncak film wanita kaya dan pria miskin menikah. Setelah menikah, Jasi bergegas kembali ke Kanada untuk mengurus imigrasi, Mitu sebagai penyatuan keluarga. Dia juga mengungkapkan fakta bahwa dia sudah menikah. Menghadapi keponakan yang tidak patuh, patriark tua telah bertindak. Dia membawa beberapa muda dari keluarganya ke toko tempat Jasi bekerja dan secara terang-terangan menculiknya, membakar akta nikahnya. Pada saat yang sama, sang patriark menghubungi teman-temannya di India untuk membayar beberapa orang untuk melukai Mitu hingga dirawat di rumah sakit selama lebih dari seminggu. Namun meski begitu, Jasi berhasil melarikan diri. Suatu malam, dia memasukkan obat tidur ke dalam makanan orang tuanya. Jasi melarikan diri melalui jendela setelah mereka tertidur. Keesokan harinya, ditemani oleh sahabatnya, dia pergi ke RCMP untuk memanggil polisi dan menuntut ibu dan pamannya untuk penahanan ilegal atas penyiksaan. Kemudian dia pulang ke rumah di bawah perlindungan polisi berkuda. Ia mengemasi pakaiannya dan memutuskan hubungan dengan keluarganya sepenuhnya. Jasi kembali ke India. Tidak lama kemudian, tetapi dimanapun dia melarikan diri, kemalangannya tidak melepaskannya. Pada malam tanggal 8 Juni 2000, Jasi dan suaminya pulang setelah menjenguk mertua, diserang oleh 4 pria bertopeng. Saat melewati jembatan kecil, mereka ditarik dari sepeda roda 3 dengan benda tajam dan memukuli mereka. Jasi dan Mitu segera ambruk di pinggir jalan. Di saat-saat terakhir hidupnya, Jasi masih ingin melindungi suaminya, menahan rasa sakit, dan menarik pakaian preman untuk memohon mereka berhenti. Tapi para preman menyakitinya. Suami Mitu diselamatkan oleh orang yang lewat dan dibawa ke rumah sakit. Setelah 2 hari menyelamatkan, dia nyaris tidak berhasil mendapatkan hidupnya kembali. Jenazah Jasi ditemukan keesokan harinya di dekat kolam. Sepasang kekasih ini telah berpisah selama 5 tahun. Setelah semua kesulitan, mereka akhirnya menikah. Tetapi mereka berpisah selamanya setelah 3 bulan menikah. Polisi India mengajukan kasus tersebut sebagai serangan perampokan, melukai, dan dibawa kesaksian ganda dari saksi mata dan korban laki-laki. 4 tahanan ditangkap hanya dalam 12 hari. Namun selama 4 tahun setelah penangkapan ke-4 orang ini, pihak India telah menunda dan tidak pernah mendengar kabar dari pengadilan.
jaminan untuk diadili jika tidak ada penundaan lebih lanjut. Siapa yang menginginkan hidup mereka? Rumor telah lama menyebar di komunitas Sing Kanada. Itu Ibu Jasi dan Paman Patriak yang melakukannya untuk kehormatan keluarga. Mengapa mengatakan bahwa kedua orang ini adalah penjahat? Seseorang yang akrab dengan Mas berkata, beberapa bulan yang lalu, ketika Jasi mengumumkan pernikahannya, Patriak Badesa secara terbuka mengatakan bahwa Jasi tidak boleh mencoba untuk tidak menaatinya. Dia harus menikah dengan pria berusia 60 tahun. Dan 4 tahanan yang menyakiti Jasi, semuanya adalah pekerja pertanian dari keluarga Darsan. Darsan ini, itu keluarga Paman Jasi Badesa. Sebelum Jasi tersakiti, kedua keluarga itu selalu berhubungan. Patriak tua itu membuat 27 panggilan ke mertuanya di India hanya dalam 2 minggu. Panggilan terakhir dilakukan oleh keluarga sebelum kontak dilakukan kurang dari 2 jam sebelum Jasi tersakiti. Sulit untuk tidak curiga bahwa Patriak tua itu menginstruksikan mertuanya untuk memperkerjakan orang lain untuk menyakiti orang di India. Tetapi karena sang patriak kaya dan berkuasa, seluruh komunitas Sing takut untuk angkat bicara. Kecuali orang ini. Nama orang ini adalah Jim Longwright, yang merupakan kepala sekolah SMA Jasi. Sahabat terbaik yang membantu Jasi melarikan diri sebelumnya adalah putri kepala sekolah. Karena putrinya, dia juga tahu sesuatu tentang Jasi. Dia tidak percaya bahwa di Kanada yang terkenal dengan demokrasi dan kebebasannya, ada keluarga yang memaksa gadis-gadis muda untuk menikah dengan orang tua. Terutama ketika dia mengetahui bahwa Jasi dibunuh karena mengejar cintanya. Dia sangat marah ketika dia memberi cinta dan sayangnya disakiti secara brutal. Maka tidak lama setelah Jasi dianiaya, kepala sekolah pergi ke RCMP dengan barang bukti yang terkumpul untuk melaporkan kejahatan tersebut. Tak disangka, polisi pergi dengan tegas menolak permintaannya. Penjelasan yang mereka berikan adalah, meskipun korban adalah warga negara Kanada, tapi kasusnya terjadi di India. Polisi India sudah menangkap tahanannya. Kasus ini dicirikan untuk menghormati sistem peradilan pihak lain. Tidak nyaman untuk campur tangan. Adapun pelaku utama, tidak ada bukti keterlibatan ibu dan paman Jasi. Warga negara tidak dapat diselidiki hanya karena kecurigaan. Kepala sekolah tidak punya pilihan selain menulis surat kepada beberapa anggota dewan lokal, dengan harapan mereka dapat menekan polisi. Namun, karena ketakutan akan status sosial Sing lokal dan suara di tangan mereka, anggota parlemen tidak mau kepala sekolah harus beralih ke media. Untungnya, kali ini usahanya akhirnya membuahkan hasil. Televisi Nasional Kanada, CBC, sedang menyelidiki masalah ini. Wartawan juga dikirim ke India untuk melihat apa alasan preman yang menyakiti Jasi belum dihukum. Tidak tahu kalau tidak menyelidikinya. 4 narapidana telah dibebaskan dengan jaminan dengan sejumlah besar uang selama 5 tahun terakhir dan belum dipenjara. Penjamin mereka adalah mertua sang patriark. Dan yang lebih menyebalkan adalah suami Jasi, Mitu, malah dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata Mitu yang terluka parah saat itu sangat berduka setelah keluar dari rumah sakit. Mengumpulkan uang di mana-mana, baru bisa melakukan pemakaman untuk istrinya. Siapa yang tahu bahwa sebelum pemakaman selesai, beberapa petugas polisi tiba-tiba bergegas masuk dan membawanya pergi. Alasannya adalah janda dari desa tetangga menggugatnya karena pelecehan.
Tidak dipikir pun ini adalah fitnah kejam. Berkabung belum juga sembuh, Mitu dipenjara dalam kondisi yang buruk. Selama 4 tahun hampir kehilangan nyawanya karena hepatitis dan penyakit paru-paru. Dengan bantuan reporter CBC, Mitu telah menyewa pengacara bantuan baru. Dia mendesak polisi untuk melakukan tes DNA dengan hati-hati lagi pada sampel cairan tubuh yang diberikan oleh janda itu. Akibatnya, hasil kali ini tidak sesuai dengan Mitu. Mitu akhirnya dibebaskan. Janda akui tuduhan palsu dan mengakui bahwa dalang sebenarnya di balik keluarga patriark di India, Darsan. Mengingat tekanan ganda media dalam dan luar negeri, polisi India tidak punya pilihan selain segera menangkap keempat tahanan itu. Percobaan kedua, cara tajam kali ini, segera beberapa orang mengaku bersalah. Mengakui bahwa memang mertua patriark yang membayar mereka untuk melakukan permintaan itu. Mereka harus menyingkirkan gadis itu dan mati sebelum mereka bisa mendapatkan uangnya. Jadi keluarga itu ditangkap. Kali ini pihak India bertindak tegas. Pada Oktober 2005, 5 tahun setelah kematian Jasi, kasusnya dibawa ke pengadilan. Hukuman kepada keluarga patriark, 7 terdakwa dipenjara seumur hidup. Juga dalam pengadilan ini, untuk pertama kalinya, orang belajar dari mulut terdakwa. Ini adalah cedera kehormatan. Dan pelaku utama yang menyakiti Jasi adalah ibu dan pamannya. Tapi tidak tahu mentalitas dan tujuan seperti apa. Jelas ada saksi dari India, RCMP di pihak Kanada bertekad untuk tidak mengajukan kasus karena tidak cukup bukti. Bukan hanya tidak mengajukan kasus, sang patriark, salah satu pelaku utama, juga memilih dirinya sendiri sebagai anggota parlemen di tahun-tahun berikutnya. Selama lebih dari 3 tahun setelah itu, kepala sekolah lama masih berkeliaran mencari keadilan untuk Jasi, tapi masih membentur tembok di mana-mana dan mendengar berita yang menyebalkan. Pelaku utama di pihak India juga adalah keluarga patriark. Meskipun ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tapi tidak dipenjara. Dan ada kabar bahwa dia sekarang tinggal bersama putrinya di Kanada. Artinya, keluarga menantu patriark pertama kali mendengar berita itu. Kepala sekolah tua tidak bisa mempercayai telinganya. Seorang Sikh yang mengenalnya diam-diam mengiriminya sebuah foto di sebuah kuil Sikh di Vancouver. Foto ibadah. Pria di dalam adalah mertua patriark di India. Dia berdiri di samping patriark, sama sekali tidak takut untuk bertemu orang. Kepala sekolah lama ada di akhir pekan setelahnya. Dia ditemani oleh putrinya, pergi ke kuil untuk memeriksa. Akibatnya, putra patriark memimpin orang-orang untuk memblokir pintu, mengatakan bahwa di dalam ada kegiatan keagamaan, dan non-Sikh tidak diizinkan masuk. Dalam proses perselisihan ini, putra patriark sendiri mengakui bahwa mertuanya telah mencari pengacara untuk mengajukan banding setelah putusan. Dan selama proses banding, dia dibebaskan dengan jaminan menunggu persidangan. Dan dia secara khusus menyatakan dalam materi jaminan bahwa dia diizinkan untuk mengunjungi anak-anaknya, termasuk putrinya di Kanada. Kepala sekolah lama yang marah saat kembali ke rumah langsung menghubungi media dan pengacara. Ia ingin menuntut imigrasi Kanada. Menghadapi orang tua yang saleh ini, imigrasi juga mengakui, tapi mereka dengan cepat disalahkan. Syirik kepada penjamin untuk mertua. Anak patriark mengatakan mereka berbohong saat mengisi formulir, menyembunyikan riwayat kriminal mertua mereka, mendapatkan visa dengan curang untuk membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Biro Imigrasi juga telah melakukan pengungkapan khusus.
Pada formulir permohonan visa oleh kerabat, pilih tidak dengan jelas pada kolom apakah akan melakukan tindakan pidana di negara lain. Petugas visa merasa dirugikan. Begitu banyak pengajuan yang diterima setiap hari, tidak punya waktu untuk memeriksa dalam dokumen publik lainnya. USCIS mengakui mertua menangkap kesempatan terakhir untuk migran kelas orang tua tak lama setelah kasus dalam beberapa tahun terakhir. Selalu ada anak perempuan dan menantu laki-laki sebagai jaminan. Dokumen keimigrasian sudah selesai, namun layanan imigrasi mengatakan masih ada waktu untuk berbenah. Segera hentikan proses imigrasinya, mengambil kembali status hukumnya di Kanada. Kirim dia kembali ke India. Orang yang berbohong untuk menjamin mertua, bagaimana dengan putra dan menantu patriark? Mereka didakwa dalam penipuan imigrasi. Akhirnya, 2 orang dijatuhi hukuman percobaan 1 tahun, diakhiri dengan denda. Betul, biaya kejahatan sangat rendah. Namun gejolak opini publik yang ditimbulkan telah lama berada di luar kendali mereka. Apalagi ketika sebuah buku berjudul Justice for Jassy terbit. Ada banyak detail orang dalam tentang kasus ini, termasuk bibi dan sepupu-sepupu Jassy. Semua maju dengan nama asli. Mereka untuk mengoreksi. Patriark dan Ibu Jassy termotivasi. Menyakiti putrinya telah direncanakan sejak lama. Akhirnya pada Januari 2012, RCMP mengumumkan penangkapan pada Patriark dan Ibu Jassy dan tuntutan pembunuhan tingkat pertama diajukan terhadap mereka. Saat ini, sudah hampir 12 tahun Jassy terbunuh. Pada tahun yang sama, kasus penyerangan bus hitam di India mengejutkan dunia. Di balik para tahanan yang tidak manusiawi adalah status rendah perempuan di India dan perbudakan jangka panjang oleh masyarakat patriarki. Mereka juga perempuan India. Jassy bahkan dibesarkan di Kanada. Masih belum lolos dari nasib yang sama. Juga di tahun ini, banyak toko serba ada yang dijalankan oleh Singh di provinsi BC. Semua memasang poster untuk mendapatkan keadilan bagi Jassy. Belakangan, banyak orang dari kelompok etis lain juga bergabung, mengecam praktik tidak manusiawi yang merugikan kehormatan. Sayangnya, tidak ada adegan orang jahat diadili muncul. Kanada dan India adalah negara persemakmuran yang menandatangani perjanjian ekstradisi sejak lama. Menurut ketentuan dalam kasus tersebut, meskipun korban dalam kasus tersebut berkewarganegaraan Kanada, perencanaan awal juga dilakukan di Kanada. Tetapi karena kejahatan itu sebenarnya dilakukan di India, jadi tahanan akan dikirim ke India untuk diadili. Jadi keduanya mencoba yang terbaik untuk menolak dikirim kembali. Dan mereka mengajukan banding. Sepanjang jalan setelah perintah pengadilan dikeluarkan. Akhirnya sampai ke Mahkamah Agung. Karena jadwal pengadilan Kanada yang lambat, jangka waktu banding hingga 6 tahun. Setelah semua banding ditolak, pasangan itu berpura-pura sakit dan pergi pengadilan dengan kursi roda, mengeluarkan sederet surat keterangan dokter yang menyatakan terkena serangan jantung. Jika naik pesawat, mereka mungkin akan mati di perjalanan. Pada awal 2019, mereka akhirnya dikawal dengan pesawat kembali ke India untuk diadili. Tampaknya tersangka di India dapat menyimpan rahasia mereka sampai mereka dihukum. Jadi mereka berdua memakai tutup kepala. Tapi karena mereka dikirim kembali, sepertinya adalah pra-percobaan dan tidak ada lagi di bawah sistem peradilan India. Akankah kedua orang ini hanya dihukum dan dilepaskan seperti mertua? Tidak ada yang bisa menjamin. Yang terakhir, mari kita bicarakan tentang protagonis lain dalam kisah tragis ini.
Dia masih belum menikah lagi 20 tahun. Setelah kematian Jasi, dia tidak akan pernah melupakan cintanya, tidak melupakan istrinya. Di saat-saat terakhir hidupnya, adegan di mana dia mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Semua cinta dalam hidupnya malam itu, dengan istrinya pergi bersama. Hanya tubuh yang tetap hidup di dunia. Terima kasih telah menonton Biro Investigasi. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti kami. Sampai jumpa lain waktu.